Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wa min ni'matin batinah al-islam wal iman wal ihsan wa min ni'matin zahirah as-sihhatu wal afiyah was salamah min al-alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang perlu dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan adalah persiapan zahir dan batin. Persiapan batin mungkin kita sudah sering mendengar di ceramah-ceramah, muhadharah-muhadharah, mempersiapkan keimanan, ketakwaan, keyakinan yang baik, keislaman, ihsan, dan seterusnya. Dan tentu tidak kalah penting adalah menyiapkan zahir kita, anggota badan kita, supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan badan yang baik, badan yang sehat. Karena selain kaitannya dengan kekuatan iman, bulan Ramadan juga memerlukan kekuatan badan. Mungkin bagi kita bangun di tengah malam hal yang sulit, maka dibutuhkan untuk memiliki kekuatan supaya kita bisa bangun malam. Mungkin bagi sebagian kita menahan makan dan minum di siang hari adalah hal yang sulit, maka dibutuhkan kekuatan kesehatan pada badan kita. Sebagian orang meremehkan kesehatan sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya. Padahal kesehatan adalah perkara yang sangat penting bagi seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang dia bangun pagi, berpagi-paginya dalam keadaan aman di rumahnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang meneror. Kemudian sehat badannya, jasadnya sehat, tidak sakit. Kemudian dia memiliki sesuatu yang bisa dimakan untuk hari itu. Maka seakan-akan dunia dan seluruh isinya telah menjadi miliknya. Karena nikmatnya nikmat ini. Seakan-akan dunia itu berada di genggamannya. Karena kapan seorang sakit, tidak akan terasa nikmat dunia itu. Apalagi nanti kita akan sebutkan, tidak akan terasa nikmat ibadah. Nikmat dunia saja tidak akan terasa. Dia tidak akan merasakan nikmatnya makanan yang lezat. Dia tidak akan merasakan segarnya minuman yang menyegarkan. Dia tidak bisa menikmati makanan, mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasa, dan harta seakan-akan baginya adalah sesuatu yang tidak ada nilainya ketika diberikan rasa sakit. Oleh sebab itu jangan dibengkalikan, jangan diremehkan nikmat ini, perlu untuk menjaganya. Apalagi mendekati bulan yang dibutuhkan kesehatan yang fit, yang luar biasa. Meremehkan nikmat ini adalah bagian yang dicela di dalam syariat kita. Hadis Abdullah bin Abbas, rawahu Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang yang diberikan kepadanya. Saya akan memberikan satu faidah kecil, ringan, tetapi bermanfaat
menunjukkan akan pentingnya kesehatan dan tidak nyamannya ketika seorang merasakan sakit. Mungkin kita tahu bersama kisah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub termasuk seorang nabi yang kita ketahui bersama diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syaitan. Nabi Ayyub seorang yang kaya, memiliki rumah yang megah, memiliki peternakan yang banyak, memiliki kebun dan ladang yang banyak yang menghasilkan, memiliki banyak anak, dan memiliki seorang istri. Luar biasa. Apalagi yang diinginkan ketika kenikmatan sudah terkumpul padanya. Tetapi melihat kesyukuran Nabi Ayyub alaihissalam, syaitan menjadi geram. Tidak mampu menggodanya dari berbagai arah. Sehingga syaitan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Nabi Ayyub dengan caranya sendiri, dengan berbagai cara, diizinkan dengan cara apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada syaitan untuk mengganggu dan menggoda Nabi Ayyub dengan cara apapun yang syaitan lakukan. Maka ketika Nabi Ayyub ini terlihat kaya, memiliki kemewahan, tentu syaitan berpikir dia bersyukur, wajar orang kaya. Itu pikiran kita ya, kadang begitu. Dia memiliki mobil, memiliki kendaraan, memiliki rumah yang bertingkat, memiliki perdagangan yang luar biasa, wajar dia bersyukur. Karena ada yang disyukuri. Kalau orang miskin, apa yang dia syukuri? Kadang kita berpikir seperti itu, padahal kesehatan, ya, penglihatan, pandangan, pendengaran itu merupakan nikmat yang kadang seorang lalaikan. Lebih nikmat dari itu semua. Tapi kadang seorang berpikir seperti itu, kalau miskin apa yang disyukuri? Maka syaitan pun menjadikan Nabi Ayyub alaihissalam miskin. Rumahnya terbakar, runtuh, kemudian peternakannya mati semua, kemudian ladang dan perkebunannya pun mengering, tidak menghasilkan hasil. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Syaitan bertambah geram karena melihat Nabi Ayyub alaihissalam bertambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan anak-anak kepadaku. Allah masih memberikan istri kepadaku yang setia. Allah masih memberikan kesehatan kepadaku. Allah masih memberikan anugerah yang luar biasa kepadaku. Penglihatan, pendengaran. Lalu syaitan mencoba untuk mengganggunya dari sisi yang lain. Setelah hartanya binasa, ya, satu poin yang saya ingatkan, tidak ada satupun riwayat apalagi disebutkan dalam Al-Quran Nabi Ayyub meminta ganti dengan hartanya yang hilang. Padahal dia adalah seorang nabi. Ya. Nabi Ayyub tidak meminta, ya Allah kembalikan hartaku, tidak. Karena bagi Nabi Ayyub memiliki atau tidak memiliki harta tidak akan mengganggu ibadahnya. Ya. Kemudian syaitan mengganggu dari sisi yang lain. Anak-anaknya dibuat mati semuanya, meninggal semuanya. Dari 12 anak Nabi Ayyub semuanya meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata syaitan bertambah geram karena melihat Nabi Ayyub tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang dimiliki pada dirinya dan masih diberikan istri yang setia. Dari sisi akal dia seorang nabi. Doanya pasti terkabulkan. Anggapan kita. Bisa saja doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau berkehendak, maka bisa saja dia meminta, berdoa kepada Allah agar diberikan kembali anak. Tetapi tidak ada penyebutan dalam Al-Quran, apalagi dalam riwayat-riwayat Nabi SAW yang menyebutkan Nabi Ayyub meminta anak kembali. Tidak ada. Kemudian berlanjut. Yang ketiga, syaitan menggoda Nabi Ayyub dengan memberikan penyakit kepadanya, dengan penyakit yang parah. Ya. Sampai jenjang penyakit ini membuat istri Nabi Ayyub menghindari Nabi Ayyub dan pergi darinya. Subhanallah, ini cobaan yang luar biasa. Sampai Nabi Ayyub pun marah terhadap istrinya dengan kemarahan yang tabiat manusia. Ya. Ketika dalam kondisi baik, kondisi nyaman, dia bersamanya. Ketika kondisi sakit, apakah harus ditinggalkan? Maka Nabi Ayyub bernazar, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sembuh,
Dan istriku kembali, maka aku akan mencambuknya 100 kali. Ala kulli hal, Nabi Ayub diberikan penyakit yang sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Dalam kondisi demikian, disitulah Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ujian pertama Nabi Ayub tidak berdoa, minta dikembalikan hartanya. Ujian yang kedua, Nabi Ayub tidak minta dikembalikan anak-anaknya. Karena bagi orang yang berpikir, bagi orang yang beriman, harta, tidak punya harta, dia tetap bisa tunduk dan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang memiliki anak atau tidak, itu adalah ujian baginya. Dia tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seorang sakit, maka ujian ini sangat berpengaruh pada ketaatannya. Disitulah Nabiullah Ayyub alaihissalam berdoa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. Nabi Ayub, ingatlah ya, pada kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anni massani ad-durr, sesungguhnya aku ditimpa oleh ad-durr, bahaya. Dia sebut bahasanya adalah perkara yang membahayakan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Kau ya Allah adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang paling maha pengasih. Ya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami singkirkan, sirnakan apa yang menimpa dia dari hal yang membahayakan dirinya. Lihat kalimatnya, bukan pakai kalimat sakit, marat, bukan. Tapi pakai kalimat perkara yang membahayakan. Kenapa? Karena beliau mengetahui ketika beliau ditimpa penyakit, penyakit itu menyulitkan dia untuk beribadah kepada Allah. Penyakit ini bisa menyulitkan dia untuk taat kepada Allah. Penyakit ini bisa menyulitkan dia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua Nabi siapapun, ketika kita melihat doa-doa mereka, apakah doanya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Daud, doanya Nabi Ibrahim, ya, dan doa-doa Nabi Hud, doa Nabi Yunus, dan doa-doa Nabi yang lain, pasti doa mereka terkait dengan urusan agama, bukan urusan dunia, walaupun kelihatannya urusan dunia. Kalau kita mungkin minta anak urusan dunia, tapi Nabi Zakaria ketika minta anak karena terkait dengan masalah agama, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar ada yang mewarisi kenabian. Ya. Karena kalau terputus tidak ada yang bisa mewarisi kenabian Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Terkait dengan perkara ini maka beliau sangat meminta anak. Nabi Yunus dimakan ikan, beliau tidak minta diselamatkan semata, tetapi beliau mengakui la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, mengakui kezalimannya karena dia merasa tanggung jawabnya belum selesai ketika dia meninggalkan kaumnya, belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta diselamatkan agar bisa kembali kepada kaumnya, menebus dosa-dosanya, dan beliau kembali menjalankan misi utamanya sebagai rasul, menyampaikan dakwah ila Allah. Semua doa para nabi dan rasul selalu terkait dengan ketaatan dan agama. Maka doa Nabi Ayub alaihissalam meminta disembuhkan bukan perkara masalah dia sehat atau sakit, tetapi masalahnya jika beliau sakit maka mengganggu dalam ketaatan. Dan ini dirasakan oleh setiap orang. Ya. Kita bulan Ramadan di masjid ini akan sujud dengan sujud yang lama. Bagaimana kita rasakan kalau lagi sakit kepala, sakit gigi atau pilek? Ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya untuk sujud. Ya. Kita tidak bisa bayangkan ketika kita demam harus bangun tengah malam untuk sholat malam. Kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan ketika kita sakit perut, ya, diare, kembung. Padahal di waktu kita berpuasa di siang hari, subhanallah, ya, nikmat as-sihah, nikmat kesehatan. Maka yang benar apa yang dikatakan Nabi SAW, jika telah diberikan kesehatan, maka faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia sudah berada di genggamannya. Nikmat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa sehat. Jangan sia-siakan waktu sehat. Makanya dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah sihhataka qabla maradik. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena kalau orang sudah sakit rumit, ya.
sulit paling tidak menyesakkan dirinya untuk melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang spesial, doa yang spesial sekali yang diajarkan Nabi SAW dari zikir yang disunnahkan dibaca di pagi dan sore hari, setiap hari. Bayangkan, setiap hari, pagi sore ada doa minta kesehatan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi badani wa as'aluka al-afiyah fi sam'i wa as'aluka al-afiyah fi basari. Ya Allah, aku meminta kesehatan pada badanku, ya Allah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kesehatan pada pendengaranku, ya Allah. Ya Allah, aku meminta kesehatan pada penglihatanku, ya Allah. Minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa, tidak boleh diremehkan. Maka dari perkara-perkara yang harus dijaga, khususnya para santri, memperhatikan perkara-perkara ini, apalagi di lingkungan yang ramai, kadang mudah tertular dengan sesuatu, kadang mudah ya berinteraksi dengan perkara-perkara yang mendatangkan penyakit dan seterusnya. Ikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan orang-orang yang sayang terhadap kita, orang tua kita, guru-guru kita. Ya, ingat, penjagaan Islam, syariat kita tentang kesehatan sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bagian dari keimanan wa adnaha, yang paling ringannya bagian dari keimanan imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk darinya membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah bagian-bagian tujuannya untuk menjaga kesehatan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah menghalalkan at-thayyibat dan Allah mengharamkan al-khaba'ith. At-thayyibat adalah perkara-perkara yang baik, segala hal yang bisa mendatangkan kebaikan pada badan kita. Ya, apa yang kita konsumsi kita perhatikan. Mulai sekarang, ya, apa yang kita minum, jajanan-jajanan kita. Karena Allah halalkan yang baik-baik dan Allah haramkan yang khaba'ith, yang jelek-jelek, yang bisa mendatangkan penyakit, yang bisa mendatangkan hal-hal yang merusak tubuh kita. Maka hal-hal ini diperhatikan, apalagi mendekati bulan yang mulia, bulan Ramadan, sehingga kita bisa tenang dalam ibadah ketika kita masuk bulan Ramadan dengan kekuatan, kesehatan, dan tubuh yang fit. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya, yang penting bertakwa. Jadi orang bertakwa, kaya miskin tidak ada masalah baginya. Tidak ada apa-apa dengan kekayaan selama dia bertakwa. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wal afiyah khairun minal ghina liman ittaqa. Sedangkan kesehatan itu jauh lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Subhanallah. Nabi SAW menyebutkan bagaimana nilai kesehatan jauh lebih baik daripada kekayaan. Ada sebuah kisah ya, bagi penutup khutbah yang kedua ini, di zaman Khalifah Harun ar-Rashid rahimahullah ta'ala, ada seorang ulama bernama Ibnu Simak. Ibnu Simak berhadapan dengan Khalifah Harun ar-Rashid, namanya khalifah kaya, penuh dengan kemewahan. Maka Ibnu Simak berkata, wahai khalifah, ya Amirul Mukminin, apa pendapatmu jika engkau sedang kehausan kemudian engkau dilarang untuk minum segelas air ini, kecuali dengan persyaratan engkau membayarnya dengan dunia dan seisinya? Maka kata Harun ar-Rashid, aku akan membayar dengan dunia dan seisinya. Kemudian Ibnu Simak berkata, tafadhol, kalau begitu silahkan diminum sampai hilang hausmu. Minumlah Harun ar-Rashid air minum tersebut. Kemudian Ibnu Simak berkata, wahai khalifah, jika seandainya engkau terhalang dari mengeluarkan air yang telah engkau minum, tidak bisa buang air kecil, kecuali ketika engkau menyerahkan dunia dan seisinya, apa yang kau lakukan? Ya. Dia berkata, tentu aku akan menyerahkan dunia dan seisinya. Kata Ibnu Simak rahimahullah ta'ala, kalau begitu
Ada apa dengan dunia dan seisinya jika dengan seteguk air saja dia sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Lebih penting seteguk air. Karena dengan seteguk air seorang bisa menjaga kesehatan seorang. Ya. Kekuatan seorang. Demikian jika kita disuruh memilih. Mana yang kita pilih? Kita diberikan kekayaan yang luar biasa, mobil, rumah, dan seterusnya. Kemudian kita berbaring di rumah sakit sepanjang umur kita. Ataukah kita diberikan kesehatan dan kehidupan yang sederhana? Tentu kita lebih memilih kesehatan. Karena nikmat ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.